Hello, kembali lagi bareng saya yang akan selalu memberikan alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta, yang dimana kali ini Kinan yang merasa kehilangan Almira, karena Kinan dan Almira kali ini akan saling berjauhan. Dan kemungkinan besar yang akan terjadi kepada Kinan kali ini, yang dimana Kinan sudah berjanji bahwa Kinan akan selalu mencari keberadaan Almira dimanapun Almira berada. Namun yang menyedihkan kali ini, karena Almira sudah menjadi gembel dan gelandangan, dan juga Almira akan tinggal di pinggir jalan. Dan apakah yang akan terjadi kepada Almira kali ini? Apakah Kinan akan berhasil menemukan Almira? Dan apakah Kinan akan selalu membantu kehidupan Almira saat ini Almira yang sedang kesulitan dalam hidupnya? Oke, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, saya sarankan kepada kalian para fans sinetron Suci Dalam Cinta, tonton video ini sampai habis. Oke guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, kita bahas di adegan yang sesudah kita saksikan terlebih dahulu ya guys. Yang dimana di sini sempat saja ada si Sheila, yang dimana si Sheila ingin ke toilet. Namun dengan tiba-tiba, ya, si Sheila pun di sana terkunci pintu toilet tersebut, sehingga si Sheila pun gogorowokan kepada orang yang di luar sana untuk membukakan pintu toilet tersebut. Dan di sini juga terlihat ada Almira yang mendapatkan telepon untuk sesegera mungkin mengantarkan paketan tersebut. Namun setelah Almira mendengar ada jeritan sosok orang yang minta tolong, disinilah Almira pun sempat mendengarkan suara sumber tersebut. Namun di sini setelah Almira mendengarkan, ternyata sumber suara tersebut ada di dalam toilet tersebut. Dan pada akhirnya Amira pun sempat saja menolong orang tersebut, yang dimana yang Almira tolong adalah si Sheila yang terkunci di dalam toilet tersebut. Dan disinilah Almira pun sempat meminta bantuan terhadap karyawan-karyawan dan OB-nya tersebut untuk membukakan pintu toilet tersebut. Dan di situ Almira pun mendapatkan telepon kembali untuk sesegera mungkin Almira mengantarkan paketan tersebut. Dan pada akhirnya di sini si Sheila pun yang sempat mendengarkan suara yang tidak asing lagi bagi si Sheila pun sempat menyangka bahwa suara itu adalah suara Almira. Namun ini sudah benar dugaan si Sheila bahwa ini memang benar-benar si Almira yang sudah menolong si Sheila. Tapi di sini Almira pun karena harus mengantarkan paketan sesegera mungkin, Almira pun sesegera pergi dari tempat tersebut, sehingga saat si Sheila dibukakan pintu toilet tersebut, di sini si Sheila pun tidak menemukan Almira karena Almira sudah tiada dan sudah pergi mengantarkan paketan tersebut. Dan disinilah saat meeting pun tiba, Pak Rapah dan juga Pak Kinan di sini yang mendapatkan job perusahaan, yaitu Pak Kinan yang terpilih, yang dimana membuat si Rapah kali ini menjadi gelisah dan juga menjadi panas karena di sini Kinanlah yang menjadi pemenang perusahaan tersebut. Yang dimana kali ini Rapah pun sempat jengkel dan geleh kepada Kinan. Namun di sini ada si Sheila yang mencegah untuk Rapah dan juga Kinan berkelahi.
Dan kita pindah di scan lain yang dimana saat itu ada bayi. Sosok bayi ini adalah bayi Almirah. Namun sampai saat ini Almirah pun belum bisa menemukan bayinya, yang dimana bayinya kali ini diurus oleh si Rapah dan juga si Sheila. Dan di situ juga yang lucu lagi, si Sheila dan juga si Rapah tidak mengenali sosok bayi si Almirah, yang dimana kali ini Rapah dan Almirah yang belum bisa mengetahui bayi tersebut, maupun Rapah ataupun Sheila yang tidak mengenali bayi Almirah. Di sini Almirah pun sempat melihat ada bayi di kantor Pak Kinan, yang dimana kurir yang sedang bekerja disitulah yang sedang mengasuh bayi si Sheila dan juga si Rapah. Sempat saja di sini Almirah pun ingin mengecek dan melihat bayi tersebut. Namun dengan tiba-tiba, ya, si Almirah pun yang sudah mendapatkan pekerjaan yang begitu banyak, Almirah pun tidak ingin melalaikan pekerjaannya. Disinilah Almirah pun sesegera mungkin bergegas pergi untuk mengantarkan paketan tersebut. Dan disitulah Almirah pun tidak mengetahui dan tidak bisa mengecek bayi yang berada di kantor Pak Kinan tersebut. Dan pada akhirnya di sini Almirah pun lagi-lagi mendapatkan cobaan dan halangan dan rintangan sekaligus yang sangat-sangat berat, yang dimana sosok orang jahat selalu ada kepada Almirah. Disinilah saat Almirah ingin disuruh oleh si Pak Kinan untuk mengantarkan berkas yang sangat-sangat penting. Dengan tiba-tiba di sini ada istrinya si Pak Jarwo, maksud saya si Pak Tarjo, yang dimana si Pak Tarjo mengancam kepada istrinya untuk mencelakai Almirah. Disinilah istrinya si Tarjo pun mencoba untuk mencelakai Almirah dengan cara menaburkan kopi ke tubuh Almirah agar bajunya basah. Dan disitulah istrinya si Tarjo ini meminta kepada Almirah untuk mengganti baju di WC tersebut. Dan pada akhirnya setelah Almirah mengganti baju dan pakaiannya tersebut, di sini dengan tiba-tiba sosok orang jahat ini, pamajikannya si Tarjo, yang dimana si pamajikannya si Pak Tarjo ini merobek-robek berkas yang sangat-sangat berharga, yang dimana Pak Kinan menyuruh Almirah untuk menjaga baik-baik berkas tersebut. Di sini Almirah pun tidak mengetahui bahwa berkas tersebut sudah dirobek-robek oleh istrinya si Tarjo, yang menyuruh istrinya tersebut untuk melakukan hal tersebut. Disinilah Almirah pun setelah mengantarkan paket tersebut, dengan tiba-tiba datanglah karyawan-karyawan dan juga yang dimana rekan-rekan kerja si Pak Kinan yang tidak terima mendapatkan surat-surat berharga tersebut dirobek-robek. Disinilah si Pak Kinan pun sempat merasa kecewa kepada Almirah. Namun di sini Pak Kinan pun sempat menyangka bahwa ini semua bukanlah Almirah pelakunya, melainkan di sini pastinya ada sosok orang yang ingin sekali membuat Almirah menderita. Disinilah Kinan pun tidak bisa menyangka 100% terhadap Almirah, karena belum tentu terbukti Almirah lah pelakunya. Dan disinilah Kinan yang sudah mendapatkan masalah besar di perusahaannya gara-gara si tangkurak pamajikan si Tarjo yang sudah melakukan hal tersebut dan memfitnah Almirah, karena di sini Almirah selalu saja banyak cobaan.
Dan pada akhirnya saat Kinan ngahulang tarik di rumahnya, di sini ibunya Kinan pun datang menghampiri Kinan dan mengatakan kepada Kinan bahwa ibunya Kinan ini sudah mengetahui semuanya. Disitulah ibunya Kinan pun sangat-sangat marah besar kepada Kinan dan menginginkan Kinan mengusir Almirah dari rumahnya. Dan disitulah Kinan pun sempat saja ngahulang tarik. Karena di sisi lain Kinan pun sangat-sangat berat untuk mengusir Almirah. Karena di sini Almirah sangat-sangat tidak mempunyai tempat tinggal sendiri. Dan juga Kinan merasa sangat-sangat kasihan terhadap keluarga Almirah. Dan yang terutamanya Kinan sudah jatuh hati terhadap Almirah. Jadi Kinan pun merasa bingung untuk melakukan hal tersebut. Namun di sini bebengok ibunya si Kinan yang selalu menginginkan hal tersebut. Disinilah terdengar oleh Almirah saat Kinan disuruh oleh ibunya untuk mengusir Almirah, yang dimana terdengarlah oleh Almirah. Pada akhirnya Almirah pun langsung bergegas pergi dari rumah Kinan. Karena di sini Almirah tidak ingin membuat semakin saja membuat Pak Kinan selalu merasa menderita jika Kinan selalu menolong Almirah. Karena di sini terlalu banyak kejahatan terhadap Almirah. Dan apakah kali ini Kinan yang akan selalu mencari keberadaan Almirah, Kinan pun akan menemukan sosok Almirah. Dan apakah kali ini Kinan akan kembali bisa bertemu Almirah dan bisa memberikan rumah buat Almirah dan juga keluarga Almirah, agar Almirah bisa hidup layak dan juga tidak hidup di pinggir jalan. Semoga saja kali ini Pak Kinan yang akan menemukan Almirah dan akan memberikan bantuan kembali kepada Almirah, agar Almirah tidak selalu menderita dari orang-orang yang sangat-sangat jahat terhadap Almirah. Dan pastinya di sini Kinan pun akan selalu berusaha untuk membuat Almirah bahagia dengan ibunya. Karena di sini Kinan sudah jatuh cinta terhadap Almirah. Walaupun Kinan harus ngumpet-ngumpet dari sosok ibunya yang sangat-sangat membenci Almirah, untuk Kinan bisa membantu Almirah dengan cara ngumpet dari sosok ibunya tersebut. Oke guys, mungkin hanya itu saja yang bisa Bang Mimin sampaikan. Kurang lebihnya Bang Mimin mohon dimaafkan. Dan jangan lupa juga untuk tulis di bawah kolom komentar tempat kalian tinggal dan berasal hari ini juga ya guys. Oke guys, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys.